Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yulianti dengan nomor induk mahasiswa 857389517 UPBJJ Bogor, Salut Bina Insani Warung Kondang. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD mengenai sistem pencernaan pada manusia. Datanya berikut ini. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Ada struktur dan fungsinya. Baik, kita lanjut mengenai sistem pencernaan pada manusia. Makanan yang kita konsumsi setiap hari akan masuk ke sistem pencernaan untuk dicerna. Apa yang akan terjadi? Yuk kita bahas. Yuk kita lanjut pada organ sistem pencernaan pada manusia. Di antaranya bisa kita lihat dalam video ini. Dari mulai rongga mulut, kemudian maju ke kerongkongan, setelah itu maju lagi ke bawah yaitu ke lambung. Di bawahnya kemudian ada usus halus, usus besar, dan yang terakhir ada anus. Baik, organ sistem pencernaan pada manusia terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama organ pencernaan utama dan yang kedua yaitu organ pencernaan tambahan. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada organ sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, organ pencernaan utama yang tadi ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian yang kedua ada organ pencernaan tambahan yaitu kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim yaitu hati dan pankreas. Baik, untuk selanjutnya kita bahas tentang organ pencernaan utama yang tadi ya. Ada mulut, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, kemudian usus besar, usus halus, dan anus. Oke, setelah itu kita lanjut. Yang pertama itu ada rongga mulut. Terdapat dua proses pencernaan makanan yakni pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi selanjutnya yaitu ada pencernaan rongga mulut. Tadi terbagi menjadi dua yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu pencernaan mekanis, yaitu terdapat pada gigi dan lidah. Gigi itu untuk mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sampai halus. Kemudian kalau lidah menelan, mendorong, dan mengatur letak makanan serta sebagai indera rasa, atau kita bisa singkat untuk gigi agar mudah ditelan, lalu untuk lidah dibantu kelenjar lidah. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai pencernaan kimiawi. Bisa dilihat di bagian yang ini, yaitu ada kelenjar ludah, mengandung enzim glialin, kemudian memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Lanjut kita ke kerongkongan, yaitu saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan mengakibatkan gerak peristaltik, atau kalau misalkan kita mengunyah makanan tertelannya melalui rongga tenggorokan. Baik, selanjutnya tadi makanan yang telah kita kunyah maju dari mulut, kemudian ke kerongkongan, lanjut lagi ke lambung. Lambung itu sebagai kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Terdapat dua proses pencernaan makanan yakni pencernaan mekanis dan kimiawi. Kita bahas di kolom selanjutnya. Nah, pencernaan lambung, pencernaan mekanisnya itu berlangsung dengan kontraksi otot-otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Kemudian pencernaan kimiawi berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau asam renin dan asam pepsin. Selanjutnya itu usus halus. Makanan yang telah kita konsumsi dari tadi mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian maju ke lambung. Nah, selanjutnya itu pada usus halus. Usus halus sebagai saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 meter. Makanan diproses secara kimiawi. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ileum. Lanjut. Usus terbagi menjadi 3. Yang tadi duodenum yaitu usus 12 jari, yaitu muara dari dua saluran yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Yang kedua usus kosong yaitu jejunum yang tadi. Yang ini terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, dan sukrase.
Dan yang ketiga itu usus penyerapan atau ileum. Terdapat genjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Oke, lanjut. Di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama yang di sebelah atas dinamakan dengan kolon datar. Kemudian yang di samping di sebelah sini yaitu kolonae, dan yang di samping sebelah sini ada kolon turun, usus buntu atau sekum, umbai cacing, appendix, retum, dan yang terakhir anus. Usus besar, kita lanjut, memiliki fungsi yaitu untuk mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan yang ada dalam tubuh manusia. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli. Lanjut. Baik, untuk sistem pencernaan pada manusia yang terakhir yaitu ada anus. Anus yaitu bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Sebelum dikeluarkan, tinja disimpan sementara di dalam rektrum. Nah, itu adalah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Kita bahas mengenai organ pencernaan tambahan pada manusia. Yang pertama yaitu hati, kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu mengandung garam empedu, berilium, dan elektrolit. Selanjutnya itu adalah pankreas. Bisa dilihat di gambar yang ini, menghasilkan getah pankreas yang mengandung ada 3 zat, yaitu yang pertama enzim amilase, yaitu untuk merombak amilium menjadi maltosa atau glukosa. Yang kedua enzim tripsin, yaitu untuk merombak protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga yaitu enzim lipase, untuk merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.